Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar bersama lagi. Kali ini kita persiapan untuk PAS 1 Matematika kelas 8. Untuk PAS 1 kita ambil dari bab pertama sampai bab terakhir. Bab pertama sampai bab kedua kita akan bahas pada sesi 1 sekarang ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kita pemahaman terbaik dan nilai terbaik untuk semester 1 ini. Nomor 1, kita ingat kembali ada pola bilangan. Ya, pola bilangan di sini kita disuruh mencari pola dari gambar 1, 2, 3, di mana 1 tadinya ada 1 persegi. Setelah 1 bertambah di kanan, kiri, atas, bawah sehingga menjadi 5 persegi. Setelah itu bertambah lagi kanan, kiri, atas, bawah. Ya, berarti bertambah 4 terus ya. Jadi ada 9 persegi. Ditanyakan suku keempat, otomatis suku setelahnya gitu kan ya, atau urutan setelahnya. Seperti pola yang sudah kita tahu, tambah 4, ya udah kita tambah 4 aja. Berarti setelah itu jawabannya 13. Perhatikan nanti kalau ada soal seperti ini, berarti perhatikan perintahnya yang diminta urutan keberapa. Ini masih pola bilangan, jadi insya Allah bisa ya. Terus nomor 2, 2 suku berikutnya. Oke, 3 ke 4 di sini nambah 1. 6 ke 9. Saya zoom dulu. 6 ke 9 ternyata nambah lewat 1. 4 ke 6 nambah 2. 6 ke 9 nambah 3. 9 ke 13 nambah 4. 13 ke 18 nambah 5. Oh, ini urut ya. Kalau urut berarti udah jelas. 2 suku setelahnya berarti tambah 6, yaitu 18 tambah 6 berarti 24. Nah, nambah 7 berarti 31. Jawabannya yang A. Oke, lanjut. Nah, sebelum ke sana saya akan mencoba, kali aja teman-teman semua, adik-adik semuanya, anakku semua masih ingat ada yang namanya pola bilangan Fibonacci. Nah, apa itu Fibonacci? Nah, jadi pola bilangan yang suku setelahnya merupakan jumlah dari 2 suku sebelum. Misal, Arik punya angka 1, 3. Berarti setelah 1, 3 berarti 4. Dari mana 4? Dari 1 tambah 3. Gitu kan? Nah, lanjut. Setelah 4 berarti 4 tambah 3, 7. 7 berarti terus 11. Nah, udah tahu polanya? 7 dari mana? Dari 3, 2 suku sebelum ditambah. 3 tambah 4, 7. 11 dari mana? 4 tambah 7, 11. Dan seterusnya. Gitu ya. Ini cuma pengingatan kembali. Lanjut, kemudian ada barisan untuk 2n plus 1. Jadi ini itu rumus sukunya. Rumus urutannya itu ini. Bebas dari soal ya. Dengan n itu urutan. N itu urutan. Berarti misalnya urutan pertama 1, berarti kasih aja nih 2n, berarti urutan pertama ya. N-nya 1, berarti apa ya? 2 kali 1 tambah 1 berarti 3. Urutannya misalnya urutan kedua, berarti 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 5. Gini kan? Nah, terus urutan ketiganya berarti misalnya 2 kali 3, berarti kan N-nya 3 sih, tambah 1. Sesuai dengan rumus urutannya ya. Berarti 7. Nah, yang ada 3, 5, 7 itu cuma yang C. Itu doang ya. Nanti kalian coba perhatikan kembali rumusnya apa yang diminta, karena banyak sekali ya, bebas. Nomor 4, nilai M dari, nah ini kita tinggal lihat polanya aja. 75 menuju 73, ini berkurang 3. 72 ke 69 juga sama. Nah, otomatis ini pun berkurang 3, sehingga M-nya berarti 69 kurangi 3, 66. Simple ya, so simple. Masih kayak gini insya Allah masih aman. Nah, kita masuk ke berikut, ini merupakan barisan geometri.
Ingat geometri itu dia yang punya rasio. Yang gampangannya kalau kita melihat baris suku pertama dan suku kedua, urutan pertama urutan kedua, itu dia kali berapa. Setelah itu untuk suku setelahnya atau urutan setelahnya juga kali hal yang sama. Misalnya ini 1 ke 2 kan kali 2, berarti sini kalikan 2 juga. Harusnya 4 tapi ternyata 3, berarti salah. Lagi 1 ke 2 ini kali 2, 2 kali 2 harusnya 4 tapi 3, salah. Yang C 1 kali 2 ini kali 2 ya, biar jadi 2 ya. Ini juga sama kali 2, oh 4 bener. Kali 2 lagi, oh 8. Nah udah bener. Dia berarti geometri atau dia punya rasionya dia berarti 2 ya, atau suku setelah dibagi suku sebelum. Oke, lanjut nomor 6. Dalam sebuah gedung terdapat 11 baris kursi. Oke, ini berarti N-nya terakhir ada 11 baris. Pada baris pertama 10, ini paling langsung tandain ini sebagai A baris pertama. 13 itu kedua, U2, 16 itu U3 dan seterusnya bertambah 3. Ingat, ini berarti ketika bertambah 3 dan seterusnya dia beda. Otomatis ini barisan aritmatika. Banyak kursi baris terakhir. Baris terakhir itu 11. Otomatis berarti kita harus mencari U11. Masih ingat untuk aritmatika? Ingat kembali rumus aritmatika secara umum. Pak tulis dulu ini sebagai UN dulu ya. UN berarti A plus N-1 kali B. Ini sebagai aritmatika untuk mencari suku kesekian, suku ke N. Ditanya tadi suku ke 11, berarti A-nya udah tahu kita 10 plus N-nya 11 min 1, bedanya ada 3. Berarti 10 tambah ini jadi 10 kali 3 ke atas, berarti 10 tambah 30 berarti 40. Lanjut rasio. Kalau kita bicara rasio berarti kita tinggal bagi aja suku setelah bagi suku sebelum gitu ya. Baik, ambilnya yang gampang aja, suku setelahnya 2, suku sebelumnya 1, berarti rasionya 2 bagi 1, 2. Udah gitu aja ya, gak usah ribet. Oke, langsung lanjut nomor 8. Diketahui barisan geometri suku ke-5. Sebenarnya kalau ditanyakan suku ke-10, suku ke-9, kita bisa menggunakan rumus geometri. Nah, geometri rumus UN-nya apa Pak? Rumus UN-nya ingat ada A kali R pangkat N-1. Ini suku untuk rumus geometri ya, yang punya rasio. Tapi kalau ini kan gampang karena ditanyakan suku ke-5, ya udah nggak usah pakai A yaitu 1A-nya, nggak usah pakai R rasionya berarti kalau kita lihat 9 dibagi 3 berarti 3, rasionya 3 ya. Kita nggak usah pakai rumus ini, nggak usah, langsung aja. Berarti semakin ke kanan semakin dikalikan 3, ini kali 3, 27 juga kali 3 berarti 81, 5, 81. Itu aja ya. Sepertinya untuk aritmatika geometri sama pola bilangan insya Allah sudah cukup. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Berikut ini merupakan titik yang berada pada kuadran 3 kecuali. Nah, kuadran 3 ingat lagi nih, kalau kita bicara kuadran berarti di situ ada kuadran pertama yang X-Y-nya positif. Kuadran 2 berarti yang negatif X-nya, Y-nya positif. Kuadran 3 dia negatif semua ya. Ingat, kuadran 4 itu X-nya positif, Y-nya negatif. Ingat ini ya. Jadi untuk kuadran 3 kecuali ya C doang. Nah, karena dia ada di kuadran X-nya positif, Y-nya negatif, kuadran 4 dia. Lanjut ya. Nah, sekarang titik 10,5 berjarak dari sumbu Y. Nah, kita ingat kembali, kalau kita bicara sumbu X sumbu Y, titik ini misalnya nih, titik A dah. Titik A, jarak titik A terhadap sumbu X, otomatis jaraknya itu apa? Ini kita misalnya ada titik X, Y.
jarak titik A terhadap sumbu X ini berarti siapa nih? Nah ini kan jaraknya, berarti Y-nya. Terus kalau jarak titik A terhadap sumbu X berarti yang mana? Ini berarti nih jarak terhadap sumbu X-nya, berarti siapa? Ini X-nya. Dibolak-balik doang ya. Kalau jarak titik terhadap sumbu Y berarti kita cari X-nya. Tapi kalau jarak titik A terhadap sumbu X berarti kita lihat Y-nya, ketinggiannya gitu dong ya. Dibolak-balik. Nah ini ternyata jarak terhadap sumbu Y, berarti kita lihat X-nya gitu ya. Dibolak-balik, coba diputar ulang kembali biar lumayan paham ya. Oke, next. Nomor 11. Perhatikan diagram berikut. Koordinat titik P adalah, nah ini kalau nggak bisa kebangetan ya. Dan yang sebelah ini itu merupakan kuadran 2 otomatis yang negatif pasti X-nya. Tanpa melihat angkanya pun sudah jelas negatif, yang X cuma C dan Y yang positif ya C itu. Lanjut ya. 12. Pernyataan yang benar. Oke, titik A terletak pada kuadran 1, salah. A itu di kuadran 2. Koordinat B 1,4. Nah, ini benar. Begitu aja udah langsung ya. Lanjut 13. Posisi titik R terhadap titik Q. Ingat kalau di sini posisi suatu titik terhadap titik lain, terhadapnya ini Q-nya ini sebagai pusat. Acuan kamu intinya, acuan kamu itu Q. Berarti seperti dari Q kita mau menuju R. Nah, dari Q menuju R berarti kan kamu kan ke kanan dulu nih. Ke kanan sejauh berapa? Yang ke kanan berarti cuma ini doang. Ya, 8 satuan sama 4 satuan otomatis langsung yang 8. Karena ini pun nanti sampai R aja ke atas tuh. Atas, ini bawah. Berarti yang benar yang A. 8 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Tentukan titik utamanya. Titik awalnya dari mana? Oke, lanjut. 14. Gambar yang menunjukkan garis M dan N saling tegak lurus. A, B, C tegak lurus semua, tinggal tetapi tidak tegak lurus dengan X dan Y, dengan sumbu X dan sumbu Y. Ya udah B saja. Kalau M dan N tegak lurus, sejajar dan tegak lurus sumbu Y, ya berarti A. Kalau tegak lurus sumbu X berarti yang C dan seterusnya gitu ya. 15. Jika garis A tegak lurus dengan sumbu Y, ingat A tegak lurus dengan sumbu Y itu yang vertikal dan dia tegak lurus dengan sumbu Y gini. Nah, ya udah otomatis A ini, garis A ini juga sejajar dengan X, ya kan? Ada nggak? Oh ada nih, tuh. Sejajar sumbu Y nggak mungkin ya, dan pasti yang A. Oke, lanjut. Garis yang sejajar dengan sumbu X adalah garis yang melalui titik A. Kalau ini kamu harus tahu, kalau dia sejajar dengan sumbu X, otomatis ketinggiannya sama nih. Kita ambil di sebelah kanan, ambil di kiri lagi, ketinggiannya sama nih di sini ketinggiannya. Atau Y-nya sama. Berarti kalau sejajar dengan sumbu X, kita nyari yang Y-nya sama. Otomatis cuma yang C. Gitu ya. Kalau X-nya yang sama Pak, kayak yang A. Kalau yang A berarti dia bukan sejajar sumbu X tapi sejajar sumbu Y. Gitu ya. Oke, sepertinya untuk bab koordinat kartesius sudah cukup. Oh ya, ada tambahan. Misalnya Pak Erik punya titik gini. Titik pertama, titik A, yaitu 7,12. Titik B itu Pak Erik punya min 3,10. Nah, pertanyaan Pak Erik, tentukan titik tengah antara AB. Berarti kalau kita ilustrasiin kan gini. Kalau kita ilustrasiin misalnya gini. Ini titik A nih. Ini titik B. Kita cari nih titik tengahnya siapa? Nah, misalkanlah C. Nah, berapa titik C yang ada di tengah-tengah AB? Nah, ini gampang banget. Gimana caranya?
Kita lihat X-nya dulu. X-nya berarti kan di sini ada 7, ada min 3, bener ya? Namanya tengah-tengah, kita tambah aja. Ya, kita tambah aja, setelah ditambah nanti dibagi ya. Berarti di sini berarti nanti jadinya 7 ditambah min 3. Berapa tuh? Berapa? Bagi 2 gini ya. Berarti 7 kurangi 3 berarti 4 ya. Nah, 4 bagi 2 berarti 2. Berarti titik tengah antara titik tengah yang X-nya dulu ya. Berarti yang 7 sama min 3, titik tengahnya berarti 2 ya. Nah, terus lanjut kalau Y-nya berarti gimana Y-nya? Berarti 12 ditambah 10 bagi 2. Udah gitu aja ya. Ditambahin aja berarti jadinya 22 dibagi 2 berarti 11. Otomatis titik tengah antara A dan B nanti Pak Erik tulisin boleh, yaitu X-nya 2, Y-nya 11. Gini ya. Ini untuk titik tengah antara dua titik. Sepertinya ini aja yang bisa Pak Erik sampaikan untuk sesi pertama. Semoga Allah berikan kemudahan buat mengerjakan soal dan diberikan kemudahan. Selanjutnya ada di season 2, silakan lihat videonya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.